Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim azimi sultanik. Wa lahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwa samiul alim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم بها خالدون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, malam Selasa tanggal 20 Muharram 1442 Hijriah, bertepatan 7 September 2020. Alhamdulillah kita sehat walafiat semuanya, dapat berkumpul di Masjid Al-Muttaqin ini, melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Insya Allah kita akan melaksanakan sholat isya berjamaah pada kesempatan yang kurang lebih 40 menit ini. Mari kita isi dengan kajian-kajian agama Islam, diangkat ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, perkataan para ulama salafus salih, pendahulu-pendahulu kita, yang semuanya itu mudah-mudahan menjadikan pencerahan bagi kita. Setiap kajian itu yang kita cari pencerahan, tercerahkan apa yang tidak kelihatan atau apa yang belum kita ketahui. Jemaah sekalian rahimakumullah, sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil kabair. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apa itu al-kabair. Kabair itu dosa besar. Seorang ulama besar menulis potongan hadis ini, al-kabair. Judul hadis ini dengan sebuah kitab. Al-Kabair beliau tulis menghimpun 76 dosa-dosa besar. 76 dosa-dosa besar. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dosa besar, dan kita tentu sangat takut yang namanya dosa itu kecil pun kita takuti, karena Nabi Muhammad SAW katakan la saghir ma'al israr wala kabir ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil yang terus menerus dikerjakan akan menumpuk menjadi besar, dan tidak ada dosa besar jika terperangkap ke dalam dosa itu kemudian bertaubat minta ampun kepada Allah Ta'ala, Allah akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Jadi dosa kecil pun jangan pernah menganggap enteng, apalagi dosa besar. Tema kita hari ini, apa dosa besar itu? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, pertama dosa besar itu asyirku billah, syirik kepada Allah Ta'ala. Apabila berbicara tentang dosa para jamaah sekalian, pasti syirik itu ada pada urutan pertama. Karena syirik itu salah satu perbuatan yang zulmun la yaghfirullah, kata Nabi. Kezoliman yang Allah tidak akan mengampuni jika dibawa sampai sakaratul maut.
Artinya masih ada peluang kita terperangkap kepada syirik sebelumnya, masih ada peluang bagi kita untuk bertaubat kepada Allah sebelum mati. Yang kada sama sekali ampunannya tuh apabila syirik itu dibawa mati. Apalagi hendak mati berbuat syirik. Hendak mati berbuat syirik. Yang kedua, dosa besar itu wal ya'isa min rauhillah. Merasa putus asa dari pertolongan Allah Ta'ala. Putus asa dari pertolongan Allah. Kada mau minta tolong oleh Allah sama sekali. Nanti kita jelaskan apa yang mengakibatkan seseorang itu putus asa. Wal amana min makrillah. Merasa aman dengan murka Allah. Enjoy aja. Aman dengan azab Allah. Diberitakan tentang dahsyatnya azab, diberitakan tentang murkanya Allah, dia merasa aman. Pada hadis ini 3 macam yang dinamakan dosa besar. Dalam penjelasan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, Abdullah bin Mas'ud berkata, akbarul kabair, kata Ibnu Mas'ud. Ada dosa besar yang lebih besar daripada dosa besar. Dosa besar ada yang lebih besar daripada dosa besar. Mungkin dosa besar. Artinya lebih sangat kita khawatir lagi dalam penjelasan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ini. Apa yang dimaksud dosa besar daripada dosa besar? Yang pertama al-isyraku billah. Sama. Tadi sudah ulun katakan, kalau berbicara tentang dosa, pasti syirik itu menempati ranking yang pertama. Karena peluang dosa yang paling besar di sini. Yang kedua, wal amana min makrillah, merasa aman dengan murka Allah. Itu dosa besar. Merasa aman dengan murka Allah, kadang-kadang puncak rasa amannya tuh, kada apa-apa jua. Larangan dikerjakan, perintah ditinggalkan itu tidak apa-apa. Itu orang yang merasa aman dengan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wal qanutu min rahmatillah, putus asa atas rahmat Allah. Yang ketiga. Dan yang keempat, wal ya'isa min rahillah, putus asa dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimakumullah. Dari 2 riwayat, Ibnu Abbas 3 macam dosa besar. Ibnu Mas'ud 4 macam dosa besar. Artinya 3 macam ditambahi 1 dari riwayat Ibnu Mas'ud. Ini sangat kita hati-hati dalam kehidupan kita. Karena apa? Peluang dosa yang sangat besar ini sangat berbahaya bagi kita. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Innama tu'ridul a'mal fi yaumi Isnin wal Khamis. Sungguhnya Allah mengangkat amal itu setiap hari Senin dan Kamis. Hari ini amal-amal manusia diangkat. Maka Nabi menganjurkan untuk berpuasa. Kemudian pada saat Allah mengangkat amal tiap hari Senin dan Kamis itu, Allah mengampuni dosa-dosa orang tersebut pada setiap hari Senin dan Kamis. Artinya meminta ampun atau tidak pada hari Senin dan Kamis itu dosanya diampuni. Ini yang ingin ulun sampaikan. Dosa apa ini? Ini dosa-dosa kecil. Kalau dosa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam 2 versi riwayat ini, kada terangkat setiap Senin dan Kamis kecuali taubat. Kecuali taubat. Ini perbedaan dosa besar. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis, "Idza ammana al-imam fa'aminu, faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Apabila imam mengucapkan amin pada saat salat berjamaah, maksudnya imam mengucapkan amin pada saat salat berjamaah. Ustadz Fikri tadi memimpin salat maghrib kita. Di penghujung Fatihah beliau beramin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin, kata beliau. Pak aminu, Nabi menyuruh, maka kalian makmum beramin. Maka kita aminnya bersama.
Amin. Tidak terkecuali wanita. Asal wanita itu jangan keras suaranya. Faman wafaqa ta'minu ta'minal malaikah. Idza amana al-imam fa'aminu. Pada saat kita amin bersama imam kita, maka malaikat waktu itu mengucapkan amin. Tahukah kita setiap kita melaksanakan ibadah itu dikelilingi oleh para malaikat. Malaikat mengucapkan amin bersama kita. Pada saat imam mengucapkan amin, pada saat makmum mengucapkan amin, dibantu aminnya oleh para malaikat. Apa kata Nabi dalam sebuah hadis sahih ini? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah mengampuni dosanya yang telah lalu. Lagi-lagi yang dimaksud dosa di sini adalah dosa kecil. Kalau syirik menduakan Allah harus taubat. Tidak rontok dengan ucapan amin bersama imam. Kemudian satu hadis lagi. Idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah. Apabila imam berkata sami Allahu liman hamidah. Ucapan sami Allahu liman hamidah bagi seorang imam adalah wajib. Jika diganti imam dengan Allahu Akbar tapi sami Allahu liman hamidah, maka gugur salatnya. Yang di belakang harus tahu nih apa yang diucapkan imam. Bisa imam keliru. Allahu Akbar ruku. Bangkit seharusnya sami Allahu liman hamidah. Tapi begitu bangkit, Allahu Akbar jadi imam. Yang di belakang harus subhanallah. Karena bisa diteruskan sebelum diganti oleh imam. Nah, setelah mendengar makmum subhanallah, maka imam dalam posisi berdiri itu mengucapkan sami Allahu liman hamidah sebagai ralat pengganti. Sami Allahu liman hamidah itu wajib terganti lawan Allahu Akbar. Ulun katakan ini karena ulun pernah menemui saking asiknya imam Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai sami Allahu liman hamidah tak ucapkan Allahu Akbar. Tapi begitu kita tegur subhanallah, langsung ingat diganti dengan sami Allahu liman hamidah. Sekalipun di penutup nanti ada lagi syarat sebagai pernyataan manusia itu penglupa. Disuruh sujud sahwi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ammana al-imam fa'amminu." Maaf. Idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Berapa kali Pak setiap salat? Setiap rakaat ini ada. Maghrib 3 rakaat, 3 kali sami Allahu liman hamidahnya. Isya 4 rakaat, 4 kali. Berarti sehari semalaman sami Allahu liman hamidah oleh imam diucapkan berapa? 17 kali. 17 kali. Idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah. Apabila imam mengucapkan sami Allahu hamidah, wa qalu rabbana walakal hamd. Maka makmum ucapkan rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd, Rabbana lakal hamd, Rabbana walakal hamd. Ini perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, makmum mengucapkan Rabbana walakal hamd. Maka pada saat itu malaikat mengaminkan, memohonkan ampun kepada kita. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah mengampuni dosa yang telah lalu. Berapa kali pas sehari ini? 17 kali Allah mengampuni dosa kita hanya dengan ucapan Rabbana lakal hamd. 6 kali sehari hanya dengan ucapan amin bersama imam. Jangan sia-siakan ucapan yang ringan tapi manfaatnya besar. Salat maghrib 2 kali aminnya, salat isya 2 kali aminnya, salat subuh 2 kali aminnya, salat zuhur kada ada aminan karena tidak dikeraskan bacaannya. Nah, amin. Para jemaah sekalian rahimakumullah, 17 kali dosa diampuni pada setiap salat berjamaah bersama imam. Itu dosa-dosa kecil. Tema kita kan dosa besar. Bahkan Ibnu Mas'ud mengatakan besar daripada dosa besar. Besar daripada dosa besar. Nah, maka kita harus memperhatikan yang dinamakan dosa besar atau dosa besar daripada dosa besar ini. Lagi-lagi, yang pertama dari beberapa riwayat pasti syirik pertama kali.
Karena apa? Tidak ada perbuatan manusia yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala kecuali dia mensekutukan Allah. Kehidupannya dijamin oleh Allah, rizkinya dijamin oleh Allah, kesehatannya diberikan oleh Allah. Pada giliran meminta, maka dia meminta kepada selain Allah. Pada giliran beribadah, dia persembahkan ibadahnya kepada selain Allah Ta'ala. Ini perlu kita waspadai para jamaah sekalian. Bukan yang namanya syirik itu hanya sekedar bertuhan kepada selain Allah. Bukan itu aja. Terlalu sedikit. Hari ini kemusyrikan banyak sekali menyelimuti kehidupan kita. Lingkungan-lingkungan kita yang sangat sedih sekali pada saat seseorang itu syirik tapi dia tidak menyadari bahwa dia dalam keadaan syirik. Kada sadarnya bahwa itu dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengajarkan kepada setiap sahabatnya agar jangan menyekutukan Allah. Periode Makkah itu 13 tahun, belum ada sholat, belum ada zakat, belum ada puasa, belum ada haji, belum ada perintah apapun. Ini aja yang disampaikan oleh Nabi, qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan la ilaha illallah kalian beruntung, katakan la ilaha illallah kalian beruntung. Dari dakwah secara sembunyi-sembunyi sampai setelah masuk Islamnya Umar bin Khattab, maka dakwahnya terbuka. Sudah berani mengumumkan itu dakwah Islam. 13 tahun itu. Nabi hanya menanamkan tentang la ilaha illallah. Maka banyak sekali larangan-larangan waktu itu yang setelah itu Nabi cabut larangannya. Di antaranya Nabi melarang sahabat untuk berziarah ke kubur. Bayangkan Pak, jika tidak dicabut Nabi larangannya, hari ini kadang boleh berziarahnya. Tapi Rasulullah SAW katakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi ala fazuruha. Dahulu kalian aku larang untuk ziarah kubur, sekarang ziarahlah. Artinya dicabut. Namun pada saat Nabi memberikan izin untuk berziarah, Nabi memberikan panduan 3 macam. Kalau ziarah ini tujuannya 3, lebih daripada 3, itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa tadi Nabi melarang ziarah kubur? Di waktu Islam pertama kali berkembang. Karena ziarah kubur adalah kebiasaan orang jahiliyah yang meminta kepada penghuni kubur itu. Orang jahiliyah itu ada problem usaha, problem keluarga, masyarakat, anak buah kada kau diatur, datang ke kuburan meminta kepada nenek moyangnya. Rasul takut ini terimbas kepada sahabat yang baru mengenal agama Islam. Maka dilarang oleh Nabi. Ibadah, akidah sahabat sudah mantap, diizinkan oleh Rasulullah. Fazuruha, ziarahlah. Sampai hari ini Nabi mensunnahkan untuk berziarah kubur. Bukan dilarang lagi. Berziarah kubur itu sunnah dengan 3 syarat sunnahnya. Turiqul qalba wa tudmi'ul aina wa tudzakkirul akhirah. Itu. Bawa ke kubur untuk melembutkan hati yang keras. Apa hati yang keras itu? Allah aja dilawannya. Kalau melawan sesama manusia, belum tentu hati yang keras. Ini Allah Ta'ala dilawannya. Ujar Allah gawe, kada digawinya. Ujar Allah tinggalkan, digawinya habis-habisan. Ini hati yang keras. Lobby hati yang keras ini untuk ke kubur. Ziarah ke kubur, mengingatkan kita satu saat kematian itu akan datang kepada kita. Ini tujuan ziarah. Bukan selfie-selfie. Bukan foto sana, foto sini. Bahkan yang sangat mengerikan sekarang karena kubur dibuat sebagai wisata religi. Banyak yang datang ke kubur tanpa tutup aurat. Tanpa tutup aurat. Padahal yang dihadapi ini kuburan, kematian yang kita semua mau tidak mau akan kembali ke tempat itu. Kita semua akan kembali ke tempat itu. Bersedia atau tidak bersedia. Nah, seyogianya kubur adalah tempat kita muhasabah. Tempat kita introspeksi, tempat kita mengenang, mengingat segala pelanggaran yang kita lakukan. Maka ini yang Nabi katakan melembutkan hati yang keras. Yang kedua, wa tutmi'ul aina, menderaikan air mata. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an, apabila datang ke areal pekuburan, air matanya berderai.
menangis. Menangis. Kata Utsman, kenapa aku tidak menangis? Dikubur nanti aku sendirian. Kalau di padang mahsyar, banyak kawan berombongan sana. Memang sakit. Tapi kubur adalah tempat yang sempit, sendirian. Gelap gulita lagi. Sekalipun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kiat-kiat agar kubur itu jadi luas dan terang benderang. Ini tentu kembali kepada keimanan kita, dan kita wajib mengimani. Menderaikan air mata. Datang ke kubur, menangis, mengingat bahwa satu saat kita akan ke sana. Yang ketiga, perintah ziarah kubur. Wa tudzakkirul akhirah. Mengingatkan kepada negeri akhirat. Karena kubur adalah alam pertama kali untuk masuk ke negeri akhirat. Jangan ada yang keempat. Yang keempat ini akan kembali kepada jahiliyah. Apa yang keempat? Bu, Pak, benar ziarah ke sana, apa tadi tujuannya? Usahaku lancar, Jasidin. Oh, ini cara jahiliyah nih, kembali kepada jahiliyah. Karena Nabi tidak ada memberikan persyaratan ziarah kubur untuk memperlancar usaha. Asik 2 kali setahun, 3 kali setahun ke sana ke sini supaya usaha lancar. 3 aja yang Nabi berikan untuk berziarah. Ini kita sampaikan pada jamaah sekalian agar kita tidak terperangkap kepada yang namanya mensekutukan Allah Ta'ala. Tidak ada kajian kita untuk menuding sana dan sini. Tidak ada tempatnya kita untuk menyalahkan sana dan sini. Tapi kehadiran kita di sini adalah untuk memberikan pencerahan kepada diri kita semuanya, kepada kita masing-masing. Ziarah, silahkan karena itu disunahkan. Tapi jangan pahala sunnah itu berubah menjadi syirik. Jangan pahala sunnah itu berubah menjadi mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian rahimakumullah, 13 tahun Nabi tanamkan ini kepada penduduk-penduduk Makkah. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, baru ada perintah. Di akhir Nabi di Makkah, Nabi diisrakan. Maka diperintahkan untuk sholat. Perintahkan untuk puasa pada tahun kedua Hijriyah. Idul Fitri tahun kedua Hijriyah dan seterusnya dan seterusnya. Dari Madinah lah kita mengerjakan segala, para sahabat mengerjakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian rahimakumullah, yang pertama itu jaga diri kita daripada syirik, karena Allah benci. Allah menyatakan berputus hubungan. Anallahu bari'un minal musyrikin. Allah putus hubungan dengan orang yang syirik. Kada nyaman-nyaman putus hubungan, apalagi yang memutuskan hubungan lawan kita siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syirik ini berkembangnya cepat benar, karena kada diurusi oleh Allah. Allah tidak mengurusi, cepat berkembang. Tahun ini hanya rangka ini aja, tahun berikutnya berkembang luar biasa. Karena Allah tidak kada mengurusi lagi, kecuali kita bertaubat dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, al-amanu min makrillah. Merasa aman dengan siksa Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa jangan pernah merasa aman dengan azab Allah. Karena kada ada di antara kita yang sanggup menerima itu. Kada ada. Mentang-mentang umpamanya kita kuat, kita sehat, kita sandang aja. Karena di akhirat jangan coba-coba menyandang. Ahwanu ahlin nar, Nabi ceritakan, ahli neraka yang paling ringan. Artinya kada ada yang lebih ringan daripada itu. Ahli neraka yang paling ringan itu menginjakkan telapak kakinya di bara api neraka. Setelah dia injakkan di bara api neraka, maka mendidihlah otaknya. Berjatuhanlah daging-daging yang ada di mukanya. Saking apa? Saking panasnya. Putuslah usus dan paru-parunya. Ini neraka yang paling ringan. Kada dicaburakan kada kan neraka. Telapak batis saja nang berjejak. Beda dengan nang pelung dicemplungkan sebijian. Nauzubillahi min dzalik. Merinding kita. Maka banyak-banyak kita membaca tentang cerita-cerita itu.
Inna syajarataz zaqqum ta'amul athim. Pohon zakum, buah zakum itu makanan orang yang berdosa. Yaghlifil butuni kaghalil hamim. Akan mendidih di dalam perutnya apabila dimakan, seperti mendidihnya air yang panas. Dalam cerita yang lain, terputus-putuslah usus dan lambungnya karena memakan buah zakum itu. Kadanya nyamanan. Jangan pernah pian jadikan lelucon neraka. Nyaman lagi di neraka. Bekumpulon bubuhan pun siapa? Belum tentu artis itu masuk neraka. Iya bisa bertaubat kena. Nangkanya kita mengklaim artis itu pasti masuk neraka. Kalau pindah pahak matinya bertaubat minta ampun Allah Ta'ala, kita na'udzubillah, kita tertinggal di dalam neraka karena anak berkumpulnya bertaubat minta ampun, taubatnya diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi kadang-kadang nyamannya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang melalaikan sholat, orang yang tidak melaksanakan sholat dengan baik, maka Allah akan masukkan ke neraka bersama Fir'aun. Terkumpul lon raja pang, tapi raja yang paling jahat. Allah Ta'ala aja ditantangnya. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Allah menyebutkan dalam Al-Quran ucapan Fir'aun itu, aku Tuhan yang maha tinggi. Aku Tuhan yang maha tinggi. Kada sedikit orang yang beriman kepada Fir'aun. Akhirnya apa? Allah tenggelamkan di dalam laut merah. Timbul, tenggelam, timbul, tenggelam, timbul, tenggelam. Timbul kesadaran untuk minta ampun, bertobat kepada Allah. Ya Allah, Engkau Tuhanku, ampuni dosa-dosaku. Ujar siapa? Ujar Fir'aun. Apa yang Allah katakan dalam surah Yunus? Al-ana qad asata qablaka wa kunta minal mufsidin. Fir'aun, wayahini jakai kamu hendak bertaubat. Sesungguhnya sebelum ini engkau melaksanakan kerusakan yang banyak di muka bumi ini. Kehancuran akidah. Menurut para ulama, taubat Fir'aun terlambat sedikit saja. Jika Fir'aun bertaubat sebelumnya, sebelum kematian itu terjadi, Allah tidak pernah memilih manusia yang bertaubat. Allah menganjurkan manusia untuk bertaubat. Siapapun yang bertaubat akan diampuni oleh Allah. Maka taubat kita jangan terlambat. Taubat kita sebelum datangnya kematian. Taubat itu wajib bagi laki-laki, perempuan, orang tua dan anak-anak remaja. Karena tidak ada kita yang tidak berdosa. Sungguh-sungguh mengucapkan istighfar 100 kali minimal dalam sehari. Dan taubat berlaku sebelum kita mati. Setelah kita mati, apakah kita lagi bertaubat? Tidak bisa lagi. Wara'al mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Pada saat Allah memperlihatkan orang yang berdosa itu menundukkan kepala di hadapan Allah Ta'ala. Saking malunya. Beban dosa banyak. Malu di hadapan Allah. Di tengah menundukkan kepala dia sempat saja berkata, ya Allah, rabbana abasarna wa sami'na farji'na. Tuhan kami, ya Allah, hamba melihat dan hamba mendengar. Farji'na na'mal salihan. Bolehkah kan ulun ke dunia setumat aja? Apa tujuannya hendak boleh ke dunia? Ulun hendak melakukan amal solih, ya Allah. Adakah orang sudah mati itu dibolehkan Allah Ta'ala? Hidup lagi, daur benar ya banjar. Padahal orang jadi hantu. Kadada. Artinya, penyesalan di akhirat adalah penyesalan yang kadada manfaatnya sedikit pun. Menyesal hari ini. Saat ini kita minta ampun kepada Allah Ta'ala. Pengampunan Allah lebih besar daripada dosa-dosa yang kita miliki. Jika kita meminta ampun tepat waktu dan tidak terlambat. Jangan merasa aman dengan siksa Allah. Jangan merasa aman dengan nerakanya Allah. Karena neraka yang paling ringan saja tidak sulit untuk kita bayangkan. Kalau kaki yang menginjak, yang mendidih otak kita. Api di dunia kan ada artinya. Tangan menjamah, kaki menginjak. Paling yang melepuh tangan dan kaki kita. Tapi api di akhirat, kada kau dibayangkan. Neraka adalah siksa yang paling siksa. Wal qanutu min rahmatillah. Orang yang putus harapan dari rahmat Allah. Orang yang putus harapan dari rahmat Allah ini karena ditipu oleh setan. Setan menipu manusia.
agar manusia putus harapan. Dia pelaku dosa yang banyak, atau dia mengharapkan sesuatu yang dia inginkan, kemudian tidak terlaksana, maka dia menyimpulkan untuk bunuh diri umpamanya. Ini orang yang putus harapan dengan rahmat Allah, putus harapan dengan pengampunan Allah. Allah sampaikan dalam Al-Quran, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang berdosa. Masya Allah, Tuhan kita tuh pengasih, penyayangnya luar biasa. Allah memanggil hambanya yang berdosa masih dalam kalimat hamba. Ya ibadi, wahai hambaku, alladzi asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas terhadap diri mereka. Apa yang Allah katakan? La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa atas rahmat Allah. Jangan pernah berpikir bahwa Allah kadang mengampuni kalau kita bujur-bujur minta ampun. Kan orang yang berpikir kadang mungkin diampuni Allah itu orang yang mendapat bisikan syaitan. Syaitan itu supaya manusia kadang mau bertaubat nih, dibisikinya 3 macam. 3 macam dibisiki syaitan. Pertama, syaitan membisiki ahli ibadah yang jahil. Ibadahnya kuat tapi kadang ilmu. Dibisikinya oleh setan. Ujar setan, bertobat apalagi pian ini, sholat 5 waktu sudah, puasa sudah, zakat sudah, silaturahim sudah. Lalu dia menerima bisikan setan. Oh, berarti ibadahku sudah cukup, kada perlu lagi bertobat. Padahal Nabi Muhammad SAW saja bertobat. Yang kedua yang dibisiki oleh setan apa? Orang yang banyak dosa. Orang yang banyak dosa. Ujar setan, Allah kadang menerima lagi taubat. Kenapa kok kamu harus bertaubat? Allah kadang menerima lagi taubatmu, maksiatmu terlalu banyak. Hati-hati, jika ini ada dalam hati sanubari kita, itu adalah bisikan syaitan. Sebesar apapun kesalahan kita, Allah Ta'ala akan buka pintu taubat. Bukankah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan satu peristiwa yang terjadi di zaman Bani Israel, tentang seorang laki-laki yang membunuh 99 orang. Kemudian datang kepada seorang ulama untuk bertaubat. Ulama tidak melayani dengan baik karena kebesaran dosanya. Maka dibunuhnya lah ulama yang satu itu. 99 tambah 1 lengkaplah 100. Akhirnya apa? Allah masukkan ke surga karena dia berkeinginan untuk bertaubat. Namun dosa jangan dianggap enteng, jangan berpatokan itu. Aku seorang kadang membunuh sekung-ikung aja pasti diampuni Allah Ta'ala, tapi kena aja minta ampun. Ini setan sudah masuk. Setan sudah masuk. Nah, membunuh 100 saja diampuni, itu jangan dibuat dasar. Kita memang berkeinginan semua dosa kita diampuni Allah Ta'ala. Dan orang yang dibisiki setan itu untuk menunda taubat. Ujar setan, umur masih panjang. Umur masih panjang. Tunda aja dulu taubatnya. Padahal esok pengumuman di Masjid Al-Mutakin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Taubat ditunda. Jangan menunggu pengumuman, kada laku lagi taubat kita. Kada laku lagi permintaan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Permohonan ampun taubat kita, besar harapan kita untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr 56, "Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun," kata Allah Ta'ala. Dan tidak ada orang yang berputus asa. Ini ucapan Nabi Ibrahim Allah abadikan dalam Al-Quran. Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang yang disesatkan oleh Allah Ta'ala. Orang yang putus asa itu orang yang sesat. Makanya seorang muslim yang putus asa kemudian mengakhiri hidupnya, itu matinya apa kata para ulama? Terperangkap kepada kekufuran. Nauzubillahi min dzalik. Apa amanu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumil khasirin. Illa qaumil khasirun. Apakah mereka merasa aman dari azab Allah?
Tidak ada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang yang rugi. Artinya kita semua merasa takut dengan azab yang Allah siapkan kepada orang yang maksiat. Bukti ketakutan kita, hari ini maghrib kita sholat berjamaah bersama. Insya Allah Isya kita sholat Isya bersama, berjamaah bersama. Ibadah yang kita kerjakan mudah-mudahan menjadikan Allah menyayangi kita dan Allah mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Para jamaah sekalian rahimakumullah, Yahya bin Mu'az Ar-Razi rahimahullah berkata, apa kata Yahya bin Mu'az? Tuba liman tarakat dunya qabla an tatruqah wa bana qabrahu qabla an yadkhulah wa arda rabbahu qabla an yalqahu. Beruntung orang yang melepaskan dunia sebelum dilepaskan oleh dunia. Beruntung orang yang melepaskan dunia sebelum meninggal dunia. Lihat. Yang kedua, beruntung orang yang membina kuburnya indah dan bagus sebelum masuk kubur. Perlu penjelasan. Kan bisa salah paham ini. Beruntung orang yang membuat Allah ridho sebelum bertemu Allah. Seorang ulama besar yang nasihatnya, tulisannya sampai kepada kita hari ini. 3 manusia yang beruntung. Melepaskan dunia sebelum meninggal dunia, artinya apa? Dunia jangan dibawa mengganggu konsentrasi kematian kita. Kita ingin mati yang baik. Pada saat kita ingin hidup yang baik. Kita ingin hidup yang baik dan kita ingin mati yang baik. Kematian yang baik, kematian yang berkonsentrasi kepada kalimat tauhid sebelum menghembuskan napas yang terakhir. La ilaha illallah. Jangan jadikan keduniaan kita yang kita geluti hari ini mengganggu konsentrasi kita. Sampaikan kepada anak-anak kita sebelum terjadinya kematian kepada kita. Jangan macam-macam yang disampaikan, karena apabila Abah hendak mati, kecuali kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, wa bana qabrahu qabla ayyadkhulahu. Beruntung orang yang membina kubur sebelum masuk kubur. Membina kubur di sini bukan fisiknya kuburan. Bukan kuburan yang megah dan mewah. Bapak Ibu, pernahlah melihat potret asli kuburan Nabi Muhammad SAW, kuburan Abu Bakar, kuburan Umar. Kalau yang hari beredar ada potret yang ada kain hijaunya, bohong, itu bukan yang asli. Itu sudah direkayasa kepada oleh pencinta kuburan. Hanya di atasnya ada seonggok tanah pada bagian kepala. Kuburan Abu Bakar di bagian belakang, kuburan Umar di bagian belakang. Bagian belakangnya. Siapa mereka bertiga? Hamba-hamba Allah yang dicintai. Uhud, jangan bergoyanglah kamu. Gunung Uhud nih, begitu Nabi naik ke atas Gunung Uhud, saking senangnya. Mau aja kalau pala, pian diteruskan sedikit aja lagi. Gunung Uhud senang Nabi naik ke atas Gunung Uhud tuh. Bergoyang Uhud nah. Di sana ada Abu Bakar, di sana ada Umar, di sana ada Utsman. 4 orang bersama Nabi Muhammad SAW. Nabi suruh Uhud berhenti. Uhud jangan bergoyang, berhentilah. Tahukah kamu yang ada di atasmu seorang Nabi? Yang ada di atasmu seorang Siddiq. Abu Bakar maksudnya. Yang di atasmu ada 2 orang syahid. Umar dan Utsman. Maksud ulun apa? Potret-potret ahli surga. Sederhana sekali kuburannya. Sederhana luar biasa. Jadi yang dimaksud membina kuburan hari ini bukan fisiknya kuburan. Isilah kehidupan dengan ibadah. Bangun malam dan bacaan Al-Quran menjadikan kuburannya bersinar. Kan kayak itu. Yang kita cari dengan memperbanyak amal dan ibadah. Kemudian yang terakhir, wa arda rabbahu qabla ayyalqahu. Allah senang, membuat Allah senang sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dunia tempat kita menanam dan akhirat tempat kita memetik dari apa yang kita kerjakan. Tidak ada di antara kita yang bisa menghindar pertemuan dengan Allah. Pertemuannya saja yang berbeda-beda. Ada yang pertemuan antara seorang kekasih yang dikasihi seperti itu. Mereka merindukan untuk bertemu. Bayangkan satu saat mereka bertemu. Mungkin kalau sesama manusia akan berpelukan erat, akan menderaikan air mata, kebahagiaan. Itu pertemuan.
Tapi ada pertemuan yang tidak diinginkan. Pertemuan orang yang saling membenci. Maha suci Allah Ta'ala kita contohkan seperti itu untuk memudahkan paham kita. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Inna Allah la yanzuru ilaikum nazarar rahmah. Allah hari kiamat bertemu dengan salah seorang satu kaum bukan dengan pandangan kasih sayang, tapi pandangan kebencian. Kalau di antara manusia sama-sama membenci, kemudian bertemuan, kayak apa judulnya? Memalingkan muka? Atau berludah di hadapannya? Atau imbah tatapan muka, imbah berjauhan, pada sudi aku melihat muhanya, kan kayak itu. Jadi, carilah pertemuan kita dengan Allah dengan pertemuan antara seorang yang mengasihi. Seperti orang yang saling mengasihi, dan lebih daripada itu. Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah akan menerima segala amal ibadah kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.